Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distivi Oktari dengan NIM 1911521016. Pada kali ini, saya akan menemukan aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman web. Sebelum saya menemukan tugasnya, di sini saya telah menampilkan halaman home atau halaman utama dari aplikasi saya dengan menggunakan landing page dari Bootstrap. Kemudian, sebelum menemukannya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan kode program dalam aplikasi saya tersebut. Yang pertama yaitu ada file yang dinamakan dengan koneksi.php. Koneksi.php ini yaitu untuk menyambungkan atau mengkoneksikan nanti data-data dalam aplikasi ini ke dalam sebuah database. Di mana di sini saya menggunakan koneksi menggunakan Object Oriented Program atau konsep OOP, di mana di sini saya membuat sebuah objek con new sama dengan new mysql localhost, root merupakan usernya, di sini kosong karena tidak memiliki password, dan barang merupakan nama dari database-nya. Jika koneksinya error, maka koneksi gagal dilakukan. Kemudian berikut database yang telah saya buatnya. Database dengan bernama barang, dan di sini saya memiliki satu tabel bernama pemesanan. Kemudian lanjut, untuk menampilkan halaman utama seperti ini, maka saya telah mengimport landing page dari Bootstrap, di mana codingan untuk home tersebut yaitu di sini menggunakan HTML dan juga menggunakan JavaScript. Yang pertama di sini untuk navigasi atasnya, di sini ada 3, ada pesan, katalog, dan about. Di sini ditampilkan button untuk href untuk koneksi ke index.php, portfolio, dan about. Kemudian karena di sini di halaman home tersebut terdapat beberapa section, maka di bawahnya terdapat beberapa kode program section. Yang pertama yaitu untuk masthead-nya atau section yang pertama. Di sini merupakan sebagian Yasmin Official Shop yang merupakan nama tokonya dan keterangannya. Yang kedua yaitu katalognya. Di sini kode program untuk membuat masthead tersebut. Dan yang kedua yaitu untuk membuat katalog tadi, di mana kita mengatur stylenya menggunakan template pada Bootstrap, dan juga src merupakan gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam katalog tersebut. Lanjut, di about section merupakan section yang digunakan untuk membuat section pada about. Di sini kita tinggal membuat kelas-kelasnya, kemudian membuat teks yang akan kita tampilkan pada section tersebut. Lanjut, di sini untuk di footernya, di sini saya menggunakan pemrosesan string, di mana pemrosesan string itu saya menggunakan 2 fungsi pemrosesan string, yaitu pada fungsi menggabungkan string, dan juga fungsi untuk menggantikan menggantikan kata dalam kalimat. Di sini terlihat di sini about owner, saya menggunakan string yaitu untuk menggabungkan kata Distivia dan kata Oktari. Kemudian saya juga menggunakan fungsi string replace, di mana menggantikan komputer dengan informasi sehingga menjadi sistem informasi. Lanjut, kita masuk ke pesan. Ini merupakan tampilan pesanannya, di mana kode program untuk web ini yaitu di dalam index.php. Pertama kita include koneksi.php untuk memanggil file koneksi yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk membuat tampilan tabelnya tersebut, kita menggunakan HTML, di mana yang kemudian saya di sini ada button tambah data yang nantinya digunakan untuk menambah data dan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Di sini membuat tabel dan thead, yang dimana thead ini merupakan atas atau judul-judul pada setiap kolom dalam tabel tersebut. Di sini
untuk menampilkan data yang kita ambil dalam tabel database, kita menggunakan query select untuk menampilkan data, yaitu SQL get, variabel SQL get sama dengan select from pemesanan. Query-nya MySQL query $con, $SQL get. Di sini untuk mengambil data ID dari setiap data list tersebut, kita menggunakan while, perulangan while, di mana variabel data digunakan untuk menyimpan array dari data-data tersebut, di mana data untuk kode barang, nama barang, warna, kuantitas, sampai ke total harga. Di sini ada juga terdapat sebuah kelas yang digunakan untuk menambahkan sebuah aksi, yaitu bisa ke koneksi ke update.php atau ke delete.php, di mana update untuk mengedit data dan delete untuk menghapus data. Lanjut ke fungsi add. Fungsi add di sini untuk menambahkan data. Untuk fungsi add. Lanjut, di sini sama seperti tadi, untuk menyambungkannya dengan file koneksi, kita membuat codingan include koneksi.php. Di mana di sini saya untuk menampung data-data yang akan saya inputkan, itu kita menggunakan method post, yaitu from method post action add.php. Di actionnya di file add.php ini. Kemudian saya membuat form untuk menginputkan barang yang akan disimpan dalam tabel barang. Saya membuat ada kode barang, nama barang, kuantitas, harga menggunakan teks, warna menggunakan from select, dan jasa pengiriman menggunakan from select. Yang kemudian ini merupakan untuk codingan tampilan dari form tadi. Untuk query-nya di sini kita menggunakan percabangan if, di mana if is set post input, jadi akan digunakan method post untuk menampung data-data tersebut, di mana atribut atau variabel yang ditampung tersebut menggunakan variabel post. Kode barang post kode barang, yaitu kode barang di sini harus sesuai dengan field yang terdapat di dalam database tadi, sehingga field-fieldnya tersebut cocok. Kode barang, variabel kode barang untuk menyimpan kode barang, nama barang untuk nama barang, warna untuk warna, dan hingga jasa pengiriman. Dan juga di sini ada beberapa hal pengoperasian yang saya lakukan, dia tidak diinputkan tetapi langsung muncul di tabel, seperti untuk subtotal, ongkir, dan total harga tersebut. Untuk itu pengoperasiannya yaitu untuk mendapatkan subtotal, maka variabel subtotal sama dengan variabel kuantitas dikali dengan variabel harga. Ini untuk mendapatkan subtotal. Sedangkan untuk mendapatkan ongkir, saya juga menggunakan percabangan if, di mana jika jasa pengiriman yang diinputkan merupakan JNE, maka nanti muncul ongkirnya sebanyak 25.000. Jika jasa pengirimannya JNT, maka muncul 35.000 hingga seterusnya. Dan else, jika jasa pengiriman tidak dipilih, maka ongkir 0. Berikutnya yaitu pengoperasian yang dilakukan untuk mendapatkan total harga, di mana di sini yaitu variabel total harga itu sama dengan variabel subtotal ditambah dengan variabel ongkir. Setelah ini kita akan menambahkan query create data untuk menambahkan data yang telah kita inputkan ke dalam form ke dalam database, yaitu menggunakan SQL insert sama dengan insert into, nama tabelnya itu pemesanan, nama-nama fieldnya ada kode barang, nama barang, warna, kuantitas, harga, hingga total harga. Value-nya yaitu value dari yang telah kita deklarasikan di sini tadi, yaitu value dari kode barang, nama barang yang menggunakan method post tadi. Lanjut, query insert sama dengan MySQL query con dan SQL insert. Kemudian jika if is set SQL insert dan check yang kecil sama 0, maka akan muncul dialog
dialog bahwa script data berhasil ditambahkan, dan data berhasil ditambahkan jika kita klik OK, maka akan mengarahkan webnya yaitu ke halaman index.php yang telah kita jelaskan tadi. Tetapi jika ada query yang salah, maka akan muncul script alertnya data gagal ditambahkan dan akan kembali ke halaman add tadi. Lanjut ke selanjutnya yaitu delete.php. Delete.php ini merupakan file yang digunakan untuk menghapus salah satu dari data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Seperti tadi, untuk mengkoneksinya kita mengincludekan koneksi.php, kemudian kode barang, get kode barang. Maksudnya di sini untuk kita menggunakan metode get untuk mengambil ID, yaitu dalam berupa kode barang dalam indeks tadi di sini. Di href update kode barang data kode barang, bahwa variabel data mengandung ID kode barang disambungkan di delete, maka delete telah memiliki link dari indeks ke delete.php. Kemudian untuk query-nya yaitu sebenarnya query dari delete yaitu SQL delete sama dengan delete from pemesanan nama tabelnya, where kode barang sama dengan kode barang. Jadi jika atribut kode barangnya maksudnya di sini bahwa akan menghapus sebuah data berdasarkan kode barangnya. Di sini if hapus, karena saya ingin membuatkan dia itu menggunakan dialog dan event, maka saya menambahkan satu variabel lagi, inisialisasi variabel bahwa hapus sama dengan ini. Jadi jika ini benar, maka akan muncul dialog bahwa script alertnya data berhasil dihapus dan akan kembali diarahkan ke index.php. Tetapi jika gagal dihapus, maka akan muncul script alert data gagal dihapus. Selanjutnya yaitu ke update.php. Update.php. Di sini mirip, kita harus menginclude file koneksi.php-nya. Kemudian maksud dari kode barang get kode barang di sini yaitu bahwa ini ID yang berasal dari index.php, di mana di index.php jika kita menekan tombol update maka disambungkan ke data variabel data dengan ID yaitu kode barang. Di sini telah tersambung, maka kita membuatkan SQL get ini merupakan query untuk mendapatkan data yang diambil dari tabel tersebut. Kemudian variabel data ini digunakan untuk menampung data dalam array tersebut. Di sini file HTML merupakan digunakan file HTML dan JavaScript-nya untuk menampilkan form pada update. Kurang lebih sama seperti add.php tadi, tetapi bedanya di update ini kode barang kita bikin dengan sistem read only, di mana bahwa kode barangnya tidak bisa diubah, dan sedangkan yang lainnya bisa diedit. Untuk query-nya, if is set post input, jadi kita akan menyimpan apa yang telah kita edit tadi menggunakan var post. Sama seperti tadi, terdapat variabel-variabel sesuai list dan sesuai dengan database agar data dapat diupdate. Kemudian ada beberapa pengoperasian untuk mendapatkan subtotal, ongkir, dan total harganya. Agar di sini subtotal, jika apabila kita mengedit kuantitas atau harganya, maka subtotal, ongkir, dan total harganya juga akan berubah. Untuk query update-nya, di sini yaitu SQL update, pemesanan yang merupakan nama tabelnya, set, nama barang, variabel nama barang, warna, variabel nama, variabel warna, hingga where, di mana kondisi yang kita ubah itu adalah kode barang yang ini gitu. Jadi kode barang yang misalnya A1, maka yang kita update itu merupakan kode barang yang menunjukkan ID itu gitu. Jika query update ini berhasil dilakukan, maka akan menampilkan script alert data berhasil diupdate dan akan disambungkan ke index.php. Jika tidak, maka akan muncul script alert data gagal ditambahkan.
Selain file inti dari codingan aplikasi saya juga memiliki tambahan, yaitu image yang digunakan untuk menyimpan gambar-gambar untuk ditampilkan pada halaman web. Juga memiliki script JavaScript untuk menambahkan tampilan pada web saya tadi. Dan juga memiliki file CSS untuk memunculkan style dari halaman tadi. Baiklah, sekian dari kode programnya. Kita lanjutkan ke demo programnya. Demo programnya, dimana yang telah saya bilang tadi bahwa di sini merupakan halaman utama dari web saya tersebut, dimana di sini ada 3 navigasi, ada pesan yang untuk tampil ke pemesanan, katalog untuk melihat katalog dari toko ini, yaitu ada baju, topi, tas, dan segala macamnya. Dan jika ditekan katalog ini, maka akan memunculkan informasi harga dari produk ini. Semuanya bisa dapat. Kemudian, jika kita klik about, maka akan muncul keterangan mengenai official shop yang telah saya buat ini, yang telah saya rencanakan. Dan untuk footer bawahnya itu ada location, about owner, dan our connectivity. Di sinilah tadi saya menggunakan pemrosesan stringnya. Lanjut ke PHP. Kita tekan pesan. Di sini muncul, kita belum memesan satupun barang, maka kita harus menambahkan data terlebih dahulu. Kode barangnya misalnya 1. Kita pilih nama barang tadi blue blues. Jumlahnya kita memilih 2. Harganya tadi 300.000. Kita memilih warna tadi kan navy. Kemudian pilih jasa pengirimannya yaitu JNT. Tekan klik tombol tambah data, maka akan muncul alert data berhasil ditambahkan. Tekan OK, muncul pemesanan telah kita lakukan tadi. Lihat katalog lagi, memesan misalnya tas. Kita akan memesan kode barangnya T1, nama barangnya bag, barang 1 saja, harganya yaitu 250, pilih warna hitam, J Express, tambah data basic yang tambahkan, maka muncul subtotalnya yaitu setelah kita sesuai pengoperasian tadi, bahwa subtotalnya kita dikali harga itu 2 dikali 300.000, maka subtotal 600.000, dan ongkirnya yaitu jika kita memilih JNT maka ongkir 35.000, dan jika memilih J Express maka ongkir 40.000, dan total harga yaitu ongkir ditambahkan subtotal, jadinya 635.000 dan 290.000. Ini berarti kan fungsi tambah data berhasil, maka kita akan mencoba untuk fungsi update-nya. Kita akan mengupdate salah satunya. Di sini kita akan mengganti jumlah barangnya menjadi 3, karena kan jadinya menjadi 3. Tekan update data. Muncul pesan data berhasil diupdate. Nah, maka subtotal telah berhasil di-update, maka yang telah kita tadi berubah yaitu kuantitasnya 3, subtotalnya juga berubah, 3 kali 3 900.000, dan ongkirnya tetap, dan total harganya berubah seperti yang telah saya jelaskan tadi pada fungsi update. Makanya dimasukkan pengoperasiannya kembali di file update untuk agar ini bisa terupdate juga. Setelah tambah data dan update-nya berhasil, maka selanjutnya yaitu kita akan mencoba fungsi delete dari aplikasi ini. Jika kita akan tekan delete, maka akan muncul pesan yaitu data berhasil dihapus. Tekan OK. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.